Baik Bapak Ibu dosen, saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang saya tulis yang berjudul Peranan Pastoral Konseling terhadap konseling sekuler dan konseling Kristen. Nah, tentunya kita tahu bersama bahwa peranan pastoral konseling ini sangat penting ya. Khususnya saya melakukan penelitian ini di Sekolah Tinggi Teologi Paulus Jakarta. Nah, kenapa peranan pastoral konseling sangat penting? Karena dalam SD Paulus Jakarta ini ada program yang namanya konseling ya. Jadi setiap anak-anak yang datang di kampus itu, mereka itu akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk mereka dilakukan konseling. Nah, namun yang akan saya jelaskan dalam penelitian saya di sini adalah konseling sekuler dan konseling Kristen. Kenapa ada peranan pastoral konseling terhadap konseling sekuler dan terhadap konseling Kristen? Karena ketika seorang konseli menghadapi masalah, tentunya dia membutuhkan orang untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau konseli itu menghadapi masalah, kadang-kadang kalau kita perhatikan secara kejadian yang terjadi di lapangan yang biasanya kita lihat atau kita rasakan atau kita alami sendiri ya, kadang-kadang kalau kita mengalami masalah, kadang-kadang kita lebih memilih konseling sekuler. Nah, konseling sekuler ini adalah konseling di mana yang peranannya itu tidak terlalu mendalam ya. Contohnya, ketika seorang mengalami masalah, dia lebih fokus kepada hal-hal duniawi. Misalnya dia lebih suka ke mall, dia lebih suka ke pantai, dia lebih suka liburan, lebih suka kumpul sama teman-temannya, dengarkan lagu, ketawa ke TV, teriak-teriak. Nah, itu namanya konseling sekuler. Tetapi di konseling sekuler ini tidak menyelesaikan masalah, karena ketika nanti dia sudah selesai dengan jalan-jalannya, ketawa-ketawanya dengan teman-temannya atau kumpul-kumpul, dia pulang sendiri dan dia akan mengingat masalahnya. Tetapi kalau konseling Kristen ya, itu berbeda ya. Berbedanya di mana? Berbedanya mereka akan bertemu secara face to face ya, antara konseli dengan konselor ya, dan konseli ini akan menceritakan masalahnya kepada konselor, dan konselor ini akan mengumpulkan data lewat ceritanya, akan mendengar dengan seksama lewat cerita daripada konseli, dan setelah dia mengumpulkan semua data, baru dia menjalankan peranannya dengan metode-metode yang dia pakai untuk bisa menyelesaikan masalahnya ya. Jadi yang saya bisa lihat dari kesimpulan daripada peranan konseling terhadap konseling Kristen maupun terhadap konseling sekuler ya. Yang pertama, yang di sini adalah yang saya tuliskan adalah di sini yang pertama, yaitu sangat membantu ya, sangat membantu atau menolong konseli untuk bisa ada dalam fase penyelesaian masalah ya. Dan peranan konseling ini sangat, selain membantu, dia juga sangat berpengaruh ya, melalui peran-peran dilakukan oleh seorang konselor sehingga dapat mencapai tujuan. Yang kedua, ada juga pengaruh yang lebih terhadap peranan pastoral konseling terhadap konseling, di mana para mahasiswa membutuhkan sosok seorang konselor untuk berbagi cerita. Jadi ada peranan yang penting untuk mereka bisa berbagi cerita dan konselor ini bisa mendengarkan. Yang ketiga adalah pastoral konseling sudah terbukti bahwa di mana mereka membawa dampak yang positif terhadap masalah. Jadi seorang konselor itu harus membawa dampak yang positif terus ya kepada konseli, sehingga ketika dia bercerita dia nyaman dengan ceritanya, sehingga dia dapat melewati masalahnya. Dan lewat usaha yang dilakukan, lewat beberapa program yang dilakukan oleh konselor atau metode-metode yang dilakukan oleh konselor, maka peranan konseling pastoral terhadap konseling sekuler maupun terhadap konseling Kristen itu akan berjalan dengan baik. Demikian penjelasan saya mengenai artikel ilmiah tentang peranan konseling terhadap konseling sekuler maupun konseling Kristen. Terima kasih, Tuhan berkati.